Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiktri Septianing Rahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM A1B021268. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit isi PowerPoint saya yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Nilai. Yang pertama yaitu pengertian nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau worth, atau kebaikan atau goodness. Di samping itu juga menunjuk kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Ada beberapa pengertian dari nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia yang pada hakikatnya melekat pada suatu objek. Sesuatu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Nilai juga merupakan kenyataan tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang, artinya suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan dengan sesuatu yang lain. Kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan dengan menyatakan sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, indah atau jelek, suci atau berdosa. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Nilai berkaitan dengan bidang normatif, bukan kognitif, atau berada dalam tataran dunia ideal, bukan dunia yang real. Meskipun demikian, di antara keduanya saling berhubungan atau berkaitan dengan erat. Nilai bagi manusia dipakai dan diperlukan untuk menjadi landasan alasan, motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Karena pada kenyataannya bahwa ada orang yang sengaja dan sadar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesadaran akan nilai yang diketahui dan diyakini. Selanjutnya yaitu macam-macam nilai. Dua ahli besar yang mengelompokkan macam-macam nilai ialah Walter G. Everest Noto Nagoro. Walter G. Everest menggolongkan nilai-nilai manusiawi menjadi 8 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai-nilai ekonomis atau ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli, misalnya emas atau logam mulia mempunyai nilai ekonomis daripada seng, kemanfaatan, dan kedayagunaan. 2. Nilai-nilai kejasmanian atau mengacu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan badan, misalnya kebugaran, kesehatan, kemulusan tubuh, dan kebersihan. 3. Nilai-nilai hiburan atau nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbang pada pengayaan kehidupan, misalnya kenikmatan rekreasi, keharmonisan musik, keselarasan nada. Yang keempat, nilai-nilai sosial atau berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia, misalnya kerukunan, persahabatan, persaudaraan, kesejahteraan, keadilan, kerakyatan, dan persatuan. Yang kelima, nilai-nilai watak atau keseluruhan dan keutuhan kepribadian dan sosial yang digunakan. Misalnya kejujuran, kesederhanaan, dan kesetiaan. Yang keenam, nilai-nilai estetis atau nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Misalnya keindahan, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian. Yang ketujuh, nilai-nilai intelektual atau nilai-nilai pengetahuan dan pengejaran kebenaran. Misalnya kecerdasan, ketekunan, kebenaran, dan kepastian. Yang kedelapan, nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai yang ada dalam agama. Misalnya kesucian, keagungan Tuhan, keesaan Tuhan, dan keibadahan. Selanjutnya yaitu macam-macam nilai. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 kelompok yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Misalnya kebutuhan makan, minum, sandang, papan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Misalnya semangat, kemauan, kerja keras, ketekunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai keharmonian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber pada akal atau rasio, budi, cipta manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada perasaan. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber kehendak manusia atau will, wollen, karsa manusia. Yang keempat, nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.
Yang selanjutnya yaitu sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup. Sistem nilai tentu saja berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan masyarakat tersebut. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu makna nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran dari sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu sebagai berikut. A. Pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. B. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. C. Tidak memaksa warga negara untuk beragama tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. D. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. E. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. F. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Yang kedua, pokok-pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu sebagai berikut. A. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya, kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal. B. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal dan bila diterapkan dalam masyarakat Indonesia, sudah tentu bangsa Indonesia menghargai hak dari setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia. Konsekuensi dari hal ini dengan sendirinya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip menolak atau menjauhi rasisme atau sesuatu yang bersumber pada ras. Selanjutnya mengusahakan kebahagiaan lahir dan batin. C. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan atau hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan keadilan diwujudkan dengan berdasarkan pada hukum. Yang selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran yang perlu dipahami dalam sila persatuan Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Selanjutnya, yaitu pokok-pokok pikiran dari sila keempat Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Yang ketiga, dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan asas kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hal yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran dari sila kelima Pancasila yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang itu bertindak adil apabila orang memberikan sesuatu orang lain sesuai dengan haknya. Misalnya seseorang itu berhak memperoleh X, sedang ia menerima X, maka perbuatan itu adil. Sekian pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan, salah kata, dan banyak kekurangan. Mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.